Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat buku dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin mereview satu buku yang cukup menarik tentang biografi Syekh Ahmad Khatib, ilmuwan Islam di permulaan abad ini. Buku ini merupakan biografi hidup dari Syekh Ahmad Khatib, atau yang lebih sering dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini disusun oleh Dr. Andus Akhrian Aswar. Beliau merupakan sarjana dari Universitas Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta. Buku ini sudah sangat langka karena diterbitkan pada tahun 1983. Dan sangat jarang sekali buku yang membahas tentang biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Buku ini dimulai dengan kata pengantar dan kemudian daftar isi. Dan terdiri dari 11 bab. Dengan penutup bibliografi, indeks, dan biografi singkat pengarangnya di akhir sampulnya. Buku ini memiliki kelebihan karena dikarang oleh orang Minang, sehingga mampu menggambarkan bagaimana hubungan antara adat dan agama. Dan kemudian kita bisa mendapat kesimpulan atau mendapat gambaran mengapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lebih betah tinggal di Mekah daripada pulang ke Indonesia. Bab pertama merupakan pendahuluan, dan bab kedua tentang latar belakang pribadi Syekh Ahmad Khatib. Beliau merupakan keturunan dari seorang ulama dan bangsawan. Jadi beliau mempunyai gelar di kalangan agama dan juga punya gelar secara adat, karena beliau adalah keturunan bangsawan Minang. Bab ketiga adalah riwayat hidup Syekh Ahmad Khatib, dan buku ini banyak mengambil referensi dari bukunya Hamka, yaitu Ayahku. Bab kelimanya, pedoman dan pandangan hidup Ahmad Khatib, yaitu tentang pahaman, yaitu mazhab apa yang dianut Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Beliau sendiri bermazhab Syafi'i, namun tidak fanatik dengan mazhab yang beliau anut tersebut. Sahabat bisa membacanya dan saya yakin akan memuaskan dahaga akan kehidupan ulama besar asal Nusantara ini. Di sini yang saya sebutkan tadi, bagaimana hubungan Ahmad Khatib dengan adat Minangkabawi. Di dalamnya ada kritik-kritik Syekh Ahmad Khatib terhadap adat Minang. Dan kemudian pada bab ke-6, bagaimana hubungan Syekh Ahmad Khatib dengan dunia Islam dan Arab khususnya, dimana setelah berpindahnya kekuasaan Hijaz dari Syarif Hussein ke tangan Bani Su'ud, ternyata keturunan Syekh Ahmad Khatib menjadi pejabat-pejabat di dinasti Su'ud yang sekarang menjadi negara Saudi Arabia. Dan kemudian bagaimana peranan pada bab ke-7, peranan dan pengaruh Ahmad Khatib di Indonesia, menceritakan juga tentang murid-muridnya nanti. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib yang menjadi tokoh di Indonesia. Pada bab ke-8 bicara tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan kemudian buku-buku yang beliau karang untuk menjawab perdebatan-perdebatannya, terbaik itu perdebatan terhadap muridnya dan yang lainnya. Kemudian kelebihan buku ini juga menceritakan tentang biografi singkat tentang murid-murid beliau yang cukup berpengaruh di Indonesia. Ada Haji Rasul, ayahnya Buya Hamka, kemudian Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, dan seterusnya. Nah, kemudian penutup dan bibliografi, dan berikut daftar biografi singkat pengarang. Buku ini sangat menarik sekali untuk dimiliki, namun memang sayang sekali buku ini sudah cukup langka
Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan buku ini dalam keadaan baru, walaupun dia sudah tua, kertasnya sudah kuning. Semoga video ini menarik buat sahabat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditulis oleh Dr. Andes Akhria Nazwar, sarjana lulusan Universitas Indonesia, dan diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta. Buku ini sudah cukup langka, dan alhamdulillah saya dapatnya bukan buku bekas dipakai orang, namun yang saya dapatin adalah buku stok lama. Artinya ini belum pernah dimiliki orang lain, hanya saja memang sudah cukup tua. Buku ini terbitan tahun 1983. Sudah cukup langka sekali ya.